Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sobat-sobat pendengar Siniar Alsen? Jumpa lagi dengan aku Brilian dalam acara podcast Siniar Alsen. Pada kesempatan kita yang kali ini, saya telah ditemani oleh calon ketua OSIS dan juga wakil ketua OSISnya dari paslon nomor 4, yaitu adalah Raihan dan juga Vina. Tapi sebelum kita mulai, mari kita bumper dulu. Baiklah teman-teman dan para pendengar semua, di depan saya ini sudah berada calon ketua OSIS kita, yaitu adalah Raihan, dan di sebelahnya ada calon wakil ketua OSISnya, yaitu adalah Vina. Halo semuanya. Halo, apa kabar Raihan? Alhamdulillah baik. Vina juga ya, alhamdulillah ya baik. Alhamdulillah. Tadi gimana nih pelajaran-pelajaran di sekolahnya? Alhamdulillah lancar sih, seru. Tapi kita kan beda kelas. Iya, kita kan beda kelas ya. Oh, kalau misalnya boleh tahu Raihan tadi belajar apa aja nih? Kalau tadi pagi saya pelajaran pertama belajar sama Pak Tommy, juga ada pertukaran pelajaran yaitu dari Pak siapa ya? Pak Bambang dengan Pak Hafiz, dilanjutkan dengan PPKN dan juga IPS. Wah, luar biasa ya. IPS-nya berarti udah tentang apa nih? Biologi, terus apa namanya? Peta gitu? Oh, tadi sih cuma ngebahas soal latihan ya buat PTS, karena bentar lagi kebetulan kita bakal ngadain PTS, maksudnya menjalani PTS. Oh iya, tentu ya teman-teman, kita semua akan menjalankan sebentar lagi, yaitu adalah PTS atau kepanjangannya adalah penilaian tengah semester. Betul. Tentunya ya. Kalau Vina sendiri gimana? Tadi pagi ada pelajaran bahasa Indonesia sebenarnya, tapi ditukar sama bahasa Arab soalnya Bu Aikanya nggak masuk, lagi sakit. Terus begitu ya. Terus habis itu belajar IPS sama Bu Desi. Kita beda ya guru IPS-nya. Iya, terus habis itu belajar Al-Quran sama Pak Marwan. Terus habis itu yang terakhir tadi belajar fisika sama Bu Lili. Wah, luar biasa sekali ya. Berarti tadi fisikanya kayak gimana tuh fisikanya tuh? Seru sih, tapi Seru ya? aku nggak gitu suka fisika sih. Oh, kamu nggak suka yang ngitung-ngitung gitu ya? Iya. Oh, nah Lebih sekarang ke biologi ya, Vin? Iya, aku biologi banget sih. Oh, biologi banget, biologi ya. Berarti kamu suka ngapal ya dibandingkan Iya, nulis. betul. Oh, sekarang aku pengen tanya nih, kenapa kok kalian berdua pengen mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dan juga wakilnya? Ya, dimulai dari saya dulu. Tentunya menjadi ketua OSIS itu adalah sebuah tantangan tersendiri dalam berorganisasi. Dan juga menjadi ketua OSIS dapat melatih di berbagai hal. Contohnya seperti public speaking dan juga mengatur suatu organisasi. Tentunya itu akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya. Wah, kalau di keluarga sendiri, ketua OSIS udah ada yang pernah jadi ketua OSIS gak di keluarga kamu? Oh, kalau mama saya sih pengalaman dulu pas SMP juga ketua OSIS. Wah, berarti udah keturunan ya. Iya betul, alhamdulillah. Kalau Vina sendiri kenapa ingin jadi wakil? Kalau saya sebenarnya karena saya juga yang seperti Rehan bilang tadi, emang saya juga mau melatih public speaking, melatih jiwa kepemimpinan juga kan. Kita kan di sini insya Allah nanti bakal memimpin gitu loh istilahnya. Kita akan mengorganisasi, kita juga bakal saling memotivasi biar kita bisa ngebuat satu tim gitu loh biar gitu mas. Oh, kalau kayak gitu kalian udah pernah berpengalaman belum tentang OSIS ini? Iya sih, kebetulan saya dan Vina dulu berada di satu bidang, yaitu bidang humas dan IT. Betul. Oh, berarti kalian satu divisi ya? Iya betul. Kita kan Wah. anak humas gitu loh Bel. Iya, Luar jadi biasa kerja sekali kita ya. sama lah, udah sering berkoordinasi dari Iya. dulu. Wah, kerjasamanya juga berarti udah terbangun ya? Insya Allah. Insya Allah. Luar biasa teman-teman semua ya. Nah, sekarang aku pengen tahu nih Rehan, kenapa kok kamu percaya pada Vina untuk jadi wakil kamu? Karena saya sama Vina kebetulan tahun lalu dari kelas 7 saya sama Vina udah berkoordinasi, udah bekerja sama lah istilahnya. Saya dulu sebagai ketua kelas dan Vina dulu sebagai sekretaris. Jadi istilahnya saya sama Vina udah sering bekerja sama, berkoordinasi dalam mengatur kelas, dan insya Allah sekarang kami berdua mencalonkan diri untuk Amin, menjadi calon ketua insya OSIS dan Allah. wakil ketua OSIS. Iya betul. Berarti kamu dan Vina ini udah sejak lama ya? Iya betul. Udah berteman sejak lama dan sudah bisa bekerja sama secara
secara luar biasa lah ya Iya, pokoknya insya ya. Allah. Ya, betul. Nah kalau Vina Insya Allah. sendiri kenapa kamu menilai Raihan itu lebih layak dari kamu untuk menjadi ketua? Karena saya sendiri, karena kita juga udah temenan kan. Iya betul. Saya tuh bisa ngelihat dari Rehan itu kalau dia emang punya kemampuan yang tinggi. Kalau misalnya jadi ketua tuh dia punya karisma yang bener-bener insya Allah bakal gitu buat sama Luar biasa ya pokoknya Sama, bisa menarik perhatian orang gitu. dia bener. Rehan juga kan udah sering MC, public speakingnya bagus ya, Luar biasa bisa sekali. bisa bener-bener kayak wah gitu kan sama teman-teman sekolah gitu. Jadi saya yakin gitu loh, Rehan mah pasti bisa gitu. Saya percaya sama Rehan karena saya juga udah temenan juga kan, kita kan BFF ya Han. Iya betul, BFF forever. Ya. Wah keren sekali ya teman-teman para pendengar sekalian. Nah tadi kan disinggung kamu pernah jadi MC ya? Iya betul. Nah MC di mana tuh Han? Jadi dulu sih pengalaman pertama saya pernah dipanggil sama waktu itu kakak kelas disuruh buat jadi MC Sudut Harmoni, acara Sudut Harmoni. Oh Sudut Harmoni itu dari mana acaranya? Oh itu di acara dalam sekolah sih, jadi diadakan berarti setiap di bagi dalam rapot. sekolah. Iya Wah, betul. luar biasa sekali. Disaksikan oleh orang tua murid nggak? Oh enggak sih. Nah terus abis itu saya dipanggil sama Bu Nina buat jadi MC pembukaan Spirit. Wah itu pertama kali sih saya jadi MC yang bener-bener ditonton orang banyak dari sekolah lain. Itu deg-degannya luar biasa sih. Iya luar biasa ya. Tapi berarti kamu udah pernah berbicara di depan maslahat banyak ya? Iya betul. Wah luar biasa sekali ya. Public speaking kamu berarti juga udah jago sampai Insya diminta Allah, oleh betul. sekolah. Nah sekarang aku pengen tahu juga nih, apa sih yang membuat kamu itu pede banget buat jadi ketua OSIS dan juga wakil ketua OSIS? Apa keistimewaan kalian berdua ini sampai percaya diri banget buat jadi ketua dan wakil ketua OSIS? Tentunya dari pengalaman saya sih ya, saya dari kelas 7 alhamdulillah diamanahkan menjadi ketua kelas 7D, dan juga sekarang saya diamanahkan sebagai ketua kelas dari kelas 8B. Dan juga mungkin teman-teman Alsen sudah sering lihat ya saya naik di panggung jadi MC gitu. Jadi Wah, mungkin luar biasa sekali iya, ya. betul. Berarti kamu udah percaya diri lah ya bisa membawa teman-teman kita semua ini untuk memilih kamu. Iya betul. Nah kalau Vina sendiri keistimewaannya apa nih? Kalau saya juga dulu alhamdulillah pernah bekerja sama juga sama Rehan, tapi saya dulu cuma jadi pengurus kelas itu sekretaris doang. Terus tapi alhamdulillah saya sekarang jadi ketua kelas juga ya di kelas 8C gitu. Jadi kita kalau dulu kita mungkin cuma di kelas, terus sekarang kita pisah tapi kita udah sama-sama jadi ketua kelas juga Iya gitu. betul. Nanti insya Allah kita mau upgrade gitu loh, kita mau jadi pasangan Calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Amin, Ya amin gitu. insya Allah. Luar biasa ya teman-teman semua. Berarti kalian bertahap ya dari Iya. kelas, Iya, lalu dari ketua mulai kelas. jadi ketua kelas juga Iya. berdua, lalu sekarang ingin menjadi Ketua ketua dan dan wakil. wakil. Amin. Luar Amin. biasa sekali. Nah, sekarang aku juga pengen tahu nih. Kalau program-program unggulan kalian itu sendiri apa? Oke, dari program saya dulu, saya di sini mempunyai program yang disebut Alsen Got Talent atau yang disingkat AGT. Jadi program ini yang sangat berguna bagi murid-murid Alsen untuk menyalurkan bakat-bakat mereka. Tidak cuma di bidang musik, jadi di sini menerima semua bakat apapun. Contohnya apa? seperti puisi atau juga pidato atau juga pidato bahasa Inggris, pokoknya semuanya, bahkan stand up comedy pun juga bisa. Ya, Wah, luar biasa semua jenis sekali ya. bakat bisa ditampilkan di sini. Oh, berarti semuanya bisa kamu terima ya? Iya betul. Ini apakah akan ada lombanya atau bagaimana? Jadi ini semacam acara dulu sih, acara kecil-kecilan buat menampilkan dulu, biar anak-anak itu bisa pede menyalurkan bakat-bakat mereka ditonton dengan orang banyak. Oh, apakah ini akan di dalam sekolah aja ataukah akan disalurkan juga untuk orang-orang dari luar Al-Azhar untuk bisa melakukan Alsen Got Talent ini? Oh, untuk saat ini sih masih rencana saya masih ditonton dalam sekolah dulu. Oh, berarti untuk lebih membuat anak-anak Alsen itu sendiri pede dulu ya? Iya betul, pede dulu dalam sekolah, nanti mungkin bisa mengikuti lomba-lomba dan juga meraih prestasi yang tentunya sangat berguna bagi diri mereka sendiri dan juga buat sekolah, insya Allah. Wah, luar biasa ya teman-teman semua. Program-program unggulannya ini sangatlah berbeda dibandingkan calon-calon yang sebelumnya. Nah, kalau Vina sendiri, Kalau selanjutnya ada Alsen 3R. Jadi Alsen 3R ini kalau kalian mungkin pernah belajar di pelajaran IPA atau semacamnya, 3R itu kan singkatannya dari reuse, reduce, sama recycle. Yang berarti kita bakal, insya Allah ya, kita akan bikin program di mana kita bakal nge-reuse, redo, dan recycle itu, 3R itu
kita bikin program itu. Jadi kita nge-recycle sampah-sampah, barang-barang lama gitu, kita daur ulang, kita bikin produk, suatu produk atau project atau apalah terserah gitu. Terus kalau misalnya nanti insya Allah sukses, kita bakal adain semacam pameran atau kayak mungkin ditampilin gitu loh, jadi diapresiasi. Tentunya ini itu juga buat mengasah kreativitas anak-anak Iya, Alsen. Wah, betul. luar biasa sekali ya. Berarti kalian itu ingin memajukan Alsen dengan kreativitas dan inovasi baru ya. Betul. Betul, insya Allah. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman semua. Jadi kalian itu pengen membuat Alsen itu maju dengan cara lain ya, bukan dengan cara-cara dengan yang sebelum-sebelumnya. Kan sebelum-sebelumnya itu saya pernah dengar itu ada spirit ya. Oh iya, Ya, spirit. Nah, spirit itu juga Lebih ke besar olahraga. kan. Ya, nah sekarang kalian membuat reduce, recycle itu menjadi sebuah mahakarya yang bisa dipamerkan. Dan mungkin juga kita bisa mendapatkan lebih banyak cuan ya. Nah, itu cuan. Iya. Ya, Keuntungan. untuk juga keuntungan itu bisa dibuat oleh OSIS menjadi suatu barang atau produk-produk dari program-program OSIS Oh lainnya iya kan. betul. Nah sekarang aku pengen tahu nih, kenapa kami itu harus memilih kalian berdua? Apa alasan kami itu harus memilih kalian berdua sebagai ketua OSIS kami dan juga wakil ketua OSIS kami? Tentunya karena nggak ada alasan buat gak milih kita ya. Iya, Kak. Kayak bercanda. Yang serius. Nah jadi karena tentunya dari pengalaman saya dulu, mungkin kalian juga sering lihat saya sebagai MC, saya sering maju ke depan, di depan publik tentunya, di depan orang banyak, dan juga program-program saya seperti yang tadi sudah saya sebutkan, Alsen Got Talent, 3R dan juga masih banyak lagi, itu dapat sangat berguna bagi murid-murid Alsen ke depannya. Wah baik ya, berarti kamu itu percaya diri banget ya untuk bisa memenangkan pemilu ini. Betul, insya Allah. Betul, insya Allah. Nah seandainya nih kalian berdua terpilih, apa yang akan kalian lakukan pertama-tama? Pertama-tama ya, saya boleh jawab ya. Pertama-tama ya pastinya kita kalau terpilih, kita bakal sangat bersyukur banget karena itu Mendapat amanah mendapat yang amanah tentunya sangat besar. Dan itu juga sebagai tanggung jawab kita juga kan. Itu juga suatu penghargaan yang sangat besar gitu bagi kita, itu suatu kehormatan lah gitu. Jadi ya pasti kita juga harus bersyukur juga biar diamanahkan tugas untuk memimpin suatu organisasi Iya. yang sangat besar di dalam sekolah ini. Tentunya mengurusi banyak bidang seperti acara-acara. Tentunya kan OSIS ini juga adalah salah satu dari suatu organisasi sekolah yang besar juga ya. Betul, yang diresmikan oleh pemerintah sendiri. betul. Kalau begitu ada nggak nih? Kan kalian udah pernah 1 tahun kan tadi Betul. Betul. di OSIS ini. Nah ada nggak saran atau yang ingin kalian tambahkan untuk program-program OSIS yang saat ini berjalan? Kebetulan sih program dari saya tahun lalu tidak terlalu banyak karena kita juga baru pulih dari COVID-19 dari pandemi. Jadi pas kita masuk masih banyak program-program yang belum terjalankan. Dan insya Allah buat periode kedepannya lebih banyak lagi program-program kerja yang sebelumnya tidak terlaksana lebih bisa dilaksanakan. Nah kalau kalian itu sendiri punya visi misi kan? Betul. Nah boleh tahu nggak nih visi misi kalian sebagai ketua dan wakil ketua OSISnya itu apa? Baik. Visi misi dari paslon keempat adalah yang pertama, membangun OSIS SMP Islam Al-Azhar 22 yang berperan aktif dan terampil dalam bekerja, membuat kerjasama yang baik hingga bermanfaat untuk sekolah. Dan juga yang kedua, menjadikan OSIS SMP Islam Al-Azhar 22 sebagai wadah inspirasi dan motivasi murid yang aktif, kreatif, inovatif dan juga berprestasi. Terus yang terakhir juga, visi kita itu meningkatkan pembiasaan murid yang beradab, berakhlak mulia, disiplin dan berlaku sesuai dengan Pancasila. Tentunya kami juga memiliki misi untuk menjalani visi tersebut. Yang pertama adalah menjalin hubungan yang baik antar murid dan juga seluruh anggota OSIS. Dan yang kedua, membuat sarana atau event-event yang dapat menarik murid SMP Islam Al-Azhar 22 tentunya untuk mengasah potensi, bakat dan juga minat mereka. Wah keren sekali ya. Nah sekarang gue pengen tahu nih, kan sebagai manusia tentunya kita punya kekurangan dan kelebihan. Oh iya kan? betul. Nah kelebihan dan kekurangan Raihan sendiri apa? Dimulai dari kelebihan dulu ya. Alhamdulillah saya diamanahkan menjadi pengurus OSIS periode lalu. Dan kelebihan saya yang saya lihat dalam diri saya sendiri adalah saya orangnya suka belajar hal-hal yang baru. Dan juga saya alhamdulillah dapat bekerja sama dengan tim. Oh kalau kekurangannya sendiri Oh apa? iya,
Dan kalau kekurangan sih, saya orangnya mungkin bisa dibilang terlalu terburu-buru ya. Jadi kalau saya dalam mengerjakan sesuatu, saya ingin cepat-cepat selesai dan juga akhirnya hasil dari yang saya kerjakan tersebut kurang maksimal. Oh, kalau kayak gitu, cara kamu untuk mengatasi kekurangan kamu itu sendiri gimana? Tentunya saya akan sedikit-sedikit belajar dan belajar terus-menerus untuk mengurangi kekurangan saya tersebut. Karena jika diteruskan lama-lama bakal jadi hal yang merugikan ya. Iya, tentunya ya, karena kan sifat seperti yang tadi Rehan sebutkan itu sangat berbahaya ya dalam organisasi. Iya betul ya. Nah, kalau Vina sendiri keunggulan dan kekurangannya apa? Kalau saya, alhamdulillah kelebihannya saya juga orang yang suka menjajali hal-hal baru. Saya juga mampu berkomunikasi dengan baik sama orang. Saya sangat bersemangat gitu kalau menerima saran, kritikan biar saya bisa lebih baik untuk kedepannya. Saya suka. Terus habis itu saya suka memotivasi orang biar kamu tuh harus semangat, pokoknya kamu bisa itu saya suka. Tapi kekurangan saya juga bisa kekurangan percaya diri saya tuh bisa hilang gitu. Kalau misalnya saya lagi ada sesuatu yang menantang saya itu, kalau awalnya sih saya kayak saya bisa gampang, kecil gitu. Jadi tapi meremehkan gitu ya. Iya, tapi lama-lama kok kayak aduh, bisa nggak ya? Ternyata susah juga gitu. Iya, ternyata susah juga ya. Itu biasanya saya mudah kepikiran tuh kalau kayak gitu. Tapi saya bisa ngatasinnya. Pokoknya kita harus kita harus nanamin niat aja kalau kita tuh bisa. Pokoknya fokus sama kemampuan kita gitu. Kita bisa kok gitu. Tapi juga karena kan ya hasilnya kan mungkin orang nggak ada yang tahu kan, jadi kita lebih banyak berdoa aja sama mungkin lebih percaya diri. Pokoknya bangun aja gitu, bangun kepercayaan diri kamu gitu. Nah, kalau Vina sendiri, menurut kamu itu Rehan itu bisa menutupi kekurangan kamu atau enggak? Kalau menurut saya pribadi, karena Rehan mungkin kelihatannya lebih ekstrovert gitu dari saya, mungkin lebih rame orangnya, lebih gampang nyambung sama orang, kayaknya lebih famous juga deh. Waduh. Mungkin bisa lah ya kita saling Bekerja ya. Saling melengkapi gitu loh. Kita punya kekurangan masing-masing, tapi satu sama lain kita bisa menutupi kekurangan tersebut. Dan jadi tim yang baik ya Han ya. Insya Allah. Amin. Nah, itulah ya teman-teman semua calon ketua dan wakil ketua OSIS kita. Nah, aku punya pertanyaan nih. Saran kalian untuk OSIS yang sekarang berdiri apa nih? Tentunya sih ya, semoga program-program yang belum terlaksana dapat lebih terlaksana lagi, dan juga buat anak-anaknya sih ya mungkin bisa lebih solid lagi. Betul. Dan juga mengurangi drama dalam OSIS karena satu drama yang negatif dalam organisasi itu mungkin bisa menyebar dan juga jadi menyebabkan hal yang kita tidak mau. Betul. Nah, kalau pendapat kalian tentang ketua dan wakil ketua OSIS kita yang sekarang gimana? Alhamdulillah Kak Fatih dan Kak Rafa menjalankan tugasnya dengan sangat baik dan juga termasuk panutan saya, karena Kak Fatih itu orangnya tegas, disiplin dan juga sangat keren. Pokoknya saya mengidolakan si Kak Fatih dan Kak Rafa. Nah, kan pasti di OSIS itu ada masalah ya? Iya, tentang betul. Orang-orangnya yang kurang berpartisipasi atau kurang aktif. Nah, cara kalian merangkul orang-orang seperti itu gimana? Tentunya yang pasti dengan komunikasi dulu yang pertama. Betul. Karena dalam komunikasi itu mungkin bisa dijelaskan kayak ditegur, tapi ditegur secara perlahan-lahan sehingga orang itu bisa berubah lagi menjadi pribadi yang lebih baik. Betul. Nah, kalau kalian sendiri kan pasti sebagai calon ketua dan wakil ketua ini pasti memiliki slogan kan? Iya betul. Nah, boleh dong dikasih tahu. Vote Rehan dan Vina for Alsen Better Future. Wah, luar biasa sekali ya slogan-slogannya ini. Tepuk tangan dulu ya teman-teman untuk calon ketua dan juga wakil ketua OSIS kita. Nah, sekarang kan kalian pasti kampanye kan? Iya betul. Iya. Boleh dong pesannya pada teman-teman kita dan para pendengar kita. Oke. Teman-teman jangan lupa pilih paslon nomor keempat, yaitu Raihan dan Vina. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman semua. Baiklah, mungkin segini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Saya Brilian pamit undur diri. Nantikan video-video kami terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.